Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat FNB. Sekarang waktunya kita belajar santai, santai tapi kita belajar. Masih dalam topik pembahasan General Standard Procedure. Di episode berikutnya kita sudah membahas sampai di tahapan mengenai pick up the food. Well, sebelum kita melanjutkan tahapan berikutnya, izinkan saya untuk mengulang atau merefresh sedikit kembali mengenai tahapan-tahapan awalnya dari General Standard Procedure. Right? Langkah awal atau yang pertama adalah welcoming and greeting the guests. Yang kedua, ascertain table preference and asking the guest reservation. Yang ketiga, escorting the guest to their table and giving the small visit to our restaurant. Di sini ada catatan, if the full of the house, please escorting the guests to the bar or waiting area, and don't forget writing down the guest database. Hal ini atau tahapan ini dilakukan untuk special for walk-in guest atau yang tamu datang langsung ke restoran. Selanjutnya, assist with seating the guests. Setelah itu adalah presenting the food menu and beverage wine list. Langkah selanjutnya adalah remove extra place setting to give silent code. Selanjutnya adalah unfolding the guest napkin. Setelah itu ada clear up extra place setting, serving bread, and then mention or info the special today to the guest after 2 minutes the guest sitting. Ya. Setelah itu ada taking beverage order. Setelah taking beverage order ada repeating the beverage order. Di sini ada caranya individual directly to its guest or do after all the guest order. Langkah selanjutnya adalah post beverage and wine order. Setelah itu ada pick up beverage order and then serving beverage order. Di sini ada waktunya adalah 3 sampai 5 menit after the guest order. Setelah itu ada serving wine, if the guest order wine. Setelah itu ada taking food order. Sudah pasti ada taking food order. Sudah pasti ada repeating the food order. Caranya sama, individual directly to its guest atau do after all the guest order. And then post food order. Setelah food order di post, kita lakukan adjustment silverware and cutleries, and then pick up the food order. Oke, itu langkah di chapter episode sebelumnya. Oke, untuk di episode kali ini kita mau bahas langkah berikutnya setelah pick up the food order, yaitu serving food order. Di sini kita serving food order dari appetizer sampai main course dan dessert pastinya. Oke. Serving food order. Ingat, semua dilakukan dari sebelah kanan, from the right side, and the must be correct with the guest order. Mention the name of food and appropriate with the type of service. All together, course by course, family, it's according to the guest order. Don't forget, ingat, pasti ladies first. Ya, contoh, serving food appetizer. Kita serve appetizernya dengan contoh, excuse me, ma'am sir, this is your Caesar salad dari sebelah kanan. Ya. Dan sebutkan setelah tamu itu kita taruh orderannya, Caesar salad ini, sebutkan nama makanannya dan itu harus sesuai dengan tamu yang order. Oke, setelah serving appetizer, setelah selesai, kita excuse dulu untuk clear up the dirty plate. Kita tanyakan dulu ke tamunya. Excuse me, ma'am sir, is the appetizer finished? Have you finished the appetizer? Okay, it's done. Jika tamunya sudah menggunakan dan ya baru kita clear up. Ya, di situ saatnya clear up the dirty plate, appetizer.
Habis setelah itu serving soup. Habis serving soup, setelah supnya selesai, clear up soup. Berikutnya juga setelah soup ada serving main course. Setelah serving main course selesai, baru kita clear up main course. Oke. Nah, sebelum kita clear up main course, pada saat main course itu ada tahapan yang namanya quality check atau visiting to the table. Ini biasa dilakukan oleh manajer atau supervisornya. Tahapan ini untuk menanyakan bagaimana kepuasan tamu terhadap makanan. Ask the guest about food the order after main course done and while the guest having dessert. Bisa dilakukan pada saat main course atau setelah dessert. Oke, setelah clear up main course selesai, kita bisa tanyakan tamunya apakah sudah selesai atau belum. Kalau sudah selesai, kita bisa clearing up main course, the dirty plate. Setelah itu kita lakukan yang namanya crumbing after main course finish, unclockwise, ya, perlawanan arah jarum jam. Habis crumbing apa sih? Crumbing adalah membersihkan remah-remah dari atas meja atau sisa makanan yang masih ada di atas mejanya. Kita harus melakukan crumbing. Right, setelah crumbing selesai, kita harus clear up the salt pepper shaker untuk menandakan kalau meja tersebut kita sudah crumbing. Langkah selanjutnya adalah presenting the dessert menu. Alright, sama open the dessert menu, present it from the right side clockwise and explain the special dessert of the day. Ya, halnya dilakukan sama pada saat kita presenting the menu pada awalnya. Ya, keadaan menu dibuka dan kita kasih menunya dari sebelah kanan, ya, clockwise. Setelah itu kita ambil orderannya atau take in the dessert order, dan di saat itu juga kita bisa nanyakan coffee or tea ordernya jika tamu mau pesan. Untuk coffee dan tehnya kita bisa tawarkan coffee and tea-nya. Setelah itu post the dessert, coffee or tea order. Setelah itu baru kita lakukan adjustment untuk silverware, cutleries untuk dessertnya. Setelah adjustment dilakukan, pick up the dessert, coffee, tea order, ya. Jangan lupa untuk cek and double check lagi mengenai presentasinya, standarnya, tesnya, harus dicek semua. Baru setelah itu di serving ke tamu di tahapan serving the dessert. Setelah itu serving the dessert, baru serving coffee or tea-nya. Ya, ingat tetap dari sebelah from the right side and must correct with the guest order. Sesuai dengan pesanan tamunya, tidak boleh ada yang salah. Nah, untuk coffee or tea-nya ini bisa di-serve berbarengan dengan dessert. Tidak harus dessertnya selesai baru coffee or tea-nya. Bisa berbarengan. Setelah kelihatan selesai dessertnya, kita bisa menanyakan tamunya untuk tamunya sudah selesai atau belum. Kita bisa untuk melakukan tahapan berikutnya adalah clearing up the dirty plate for dessert. Clear up dessert. Setelah clear up dessert, yang kita harus lakukan adalah tahapan selanjutnya adalah preparing the bill. Oke, di saat ini kita bisa cek all the guest order sudah di-input di sistem atau belum. Jangan sampai ada yang terlewat. Right? Habis preparing the bill, tahapan berikutnya adalah presenting the bill. Don't forget use bill cover atau bill holder. Oke, ada catatan. Kapan sih pada saatnya presenting the bill? Biasanya banyak ditanyakan, kapan sih presenting the bill? Ya, presenting the bill dilakukan pada saat if the guest asks.
hanya jika tamu meminta, ya. Kita tidak bisa ngasih bill dengan begitu saja, walaupun dengan jika tamu tidak minta. Jadi bill harus dikasih ke tamunya jika tamunya itu minta, sudah siap, sudah memanggil untuk melakukan pembayaran. Oke, habis presenting the bill, tamunya bayar. Jangan lupa say thank you. Of course, say thank you, ya. Jangan lupa. Itu sangat-sangat penting, say thank you. With the good manner and smile. Setelah selesai tamu itu melakukan pembayaran, payment selesai. Kalau tamu itu masih ada di meja tamunya, ya kita tunggu saja sampai tamu itu selesai. Setelah tamu itu selesai dan beranjak pergi, jangan lupa tahapan berikutnya kita melakukan bid farewell atau ucapan salam perpisahan lah di entrance when the guest leaving restaurant. Okay. Speak clearly in good manner, mention the name of the guest. Jangan lupa kita greeting by name-nya, biar tamu itu merasa lebih kenal dan lebih familiar lagi ke kita, dan untuk agar bisa balik lagi ke restoran kita. Ya, bid farewell-nya benar-benar harus mengena di hati tamu. Setelah itu langkah selanjutnya, habis bid farewell, setelah tamu itu selesai pergi dari restoran, clear up everything dari mejanya, clear up and clean the table untuk kita siapkan resetting the table. Oke, selanjutnya tahapan habis clear up everything di table, resetting up atau refresh the table. Gunanya adalah untuk apa? Untuk resetting table for ready to use or and sell again jika ada tamu datang lagi, ya. Jadi urutan di general standard procedure inilah yang harus seorang pramusaji atau attendant F&B yang harus hafal. Dan di urutan general standard procedure inilah tamu akan melihat bagaimana cara profesionalnya seorang pramusaji di suatu restoran. Oke. Pembahasan untuk general standard procedure untuk kali ini sudah tuntas. Semoga bisa jadi acuan rekan-rekan bekerja di bidang hospitality, khususnya di restoran. Ya. Oke, selamat mengingat dan jangan lupa implementasi, lakukan sesuai dengan prosedur yang ada, general standard prosedurnya. Oke, sampai jumpa di topik berikutnya. Wassalam.